Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat alam se-Indonesia? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Lendo. Banyak sekali yang kita akan bicarakan dengan Bang Lendo berkaitan dengan konsep, berkaitan dengan kiprah sekolah alam yang sudah 22 tahun lamanya. 22 tahun itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang sangat lama, waktu yang sangat luar biasa perjuangan sekolah alam. Di situ banyak sekali cerita, banyak sekali sejarah, banyak sekali hal-hal yang akan Bang Lendo sampaikan di sesi kita kali ini. Kita akan ada dua sesi ya. Pertama, penyampaian konsep tentang 22 tahun sekolah alam, kiprahnya itu seperti apa sih 22 tahun sekolah alam itu. Dan yang kedua adalah sesi tanya abang. Ada 11 pertanyaan yang sudah kita siapkan yang insya Allah akan Bang Lendo jawab. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran kepada teman-teman seluruh Nusantara yang ada di Indonesia ini berkaitan dengan sekolah alam dan yang berkiprah di dunia pendidikan jelasnya. Kita akan bertanya dengan Bang Lendo. Ini ada dua sesi. Sesi pemaparan konsep 22 tahun sekolah alam. Dan satu lagi sesi tentang tanya abang. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, kita ikut di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat alam se-Indonesia, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun masih dalam kondisi WFH atau LFH, tapi kita tetap semangat untuk sharing, tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk mencari ilmu. Dan di antara kita sudah ada Bang Lendo. Bang Lendo apa kabar? Alhamdulillah. Harus sehat ya Bang ya? Sehat. Nggak bosan-bosan Bang untuk memberikan pencerahan buat teman-teman semuanya ya? Alhamdulillah. Baik teman-teman, ini ada beberapa hal yang akan kita sampaikan berkaitan dengan sekolah alam. Bang Lendo, sekolah alam itu sudah 22 tahun berkiprah di Indonesia ini. Yang tadinya sekolah alam itu dibilang, sekolah apa sih ini? Emang bisa sih sekolah alam mengikuti semua kegiatan yang ada di Indonesia ini dan lain sebagainya? Dan sekarang sekolah alam ternyata sudah hampir ratusan ya Bang, atau bahkan lebih. Mungkin Bang Lendo nanti bisa cerita kiprah sekolah alam selama 22 tahun ini, bagaimana sih sekolah alam yang ada sekarang, dan kegiatan sekolah alam itu seperti apa. Bang Lendo bisa cerita kepada kita sekarang. Mau Bang Lendo? Ya, sekolah alam itu dimulai tahun 1998. Oke. Pada waktu itu ekonomi lagi bermasalah di Indonesia. Tapi kita bangkit dengan semangat baru. Oke. Nah, sekolah alam ini sebetulnya gagasannya itu sudah dimulai sejak tahun 89. Oke, sejak 89. Cuman waktu itu abang masih fokus di integrasi iman dengan ilmu. Oke. Bagaimana sih membuat sebuah konsep pendidikan yang kafah? Nah, itu yang akhirnya berkembang menjadi sekolah Islam terpadu di SIT seluruh Indonesia. Oke. Dalam perjalanannya sekolah itu, abang menemukan banyak hal yang menyebabkan biaya pendidikan itu menjadi mahal. Jadi pada saat abang ingin menyempurnakan dan menjadikan konsep pendidikan ini yang terbaik, kita itu terjebak kepada upaya membangun gedung, menyiapkan alat peraga, laboratorium, fasilitas-fasilitas fisik lainnya, sehingga menyebabkan sekolah berkualitas itu menjadi mahal. Dan paradigmanya di seluruh dunia itu sekolah berkualitas selalu mahal. Paradigma di dunia gitu ya. Jadi dimanapun kita ke dunia lain, itu pasti sekolah di luar negeri, di tempat-tempat lain itu dengan kualitas tinggi itu pasti mahal. Nah, sementara Indonesia ini kan banyak sekali orang miskinnya. Bahkan hampir setengah dari penduduk Indonesia itu miskin. Itu menurut World Bank ya. Nah, bagaimana membuat sekolah berkualitas tapi bisa dinikmati oleh orang miskin? Nah, disitulah perjalanan awal dari gagasan sekolah alam itu. Nah, abang mencoba mencari referensi terbaik ya, sekolah-sekolah yang dengan kualitas terbaik tapi biayanya murah. Tentu sebagai orang mukmin kita referensi utamanya itu Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu sejak kecil itu belajar itu di alam. Kemudian pada saat beliau dewasa, beliau mengajarkan para sahabat juga di alam, di bawah pohon kurma. Ternyata hasil dari pendidikan-pendidikan yang murah ini itu juga melahirkan orang-orang terbaik sepanjang zaman. Jadi abang menjadikan proses
pendidikan Rasulullah kepada para sahabat itu sebagai referensi utamanya. Di bawah pohon kurma, tapi hadir sebuah generasi yang terbaik sepanjang zaman. Itu gagasannya. Artinya sekolah berkualitas itu tidak ditentukan oleh bangunan. Tapi sekolah berkualitas itu ditentukan oleh kualitas guru. Dalam hal ini Rasulullah sebagai guru. Kemudian cara Rasulullah mengajar, nah, itu yang kita sebut dengan metodologi belajar mengajar. Dan Rasulullah itu dibekali Al-Quran dan hadis. Jadi abang menyusun sebuah prinsip dasar bagaimana melahirkan sekolah berkualitas yang murah dan bisa dinikmati orang miskin dengan fokus kepada kualitas guru, metodologi belajar, dan buku. Itu awalnya. Nah, setelah kita fokus di sana, berarti kita harus mengurangi apa-apa yang menjadi beban sehingga sekolah itu menjadi mahal. Misalnya gedungnya, labnya, kemudian semua alat peraganya. Nah, bagaimana menggantikan gedung, lab, dan alat peraga ini? Abang menjadikan alam sebagai media penggantinya. Jadi kita tidak perlu bangun gedung yang mahal karena gedung itu tidak berkontribusi terhadap kualitas pendidikan. Kemudian kita tidak perlu bikin lab yang canggih karena lab yang paling canggih di muka bumi itu namanya alam semesta. Kemudian kita juga tidak perlu buat alat peraga karena semua barang di lingkungan sekitar kita tuh bisa dijadikan alat peraga. Nah, dari situlah akhirnya kita mulai merancang konsep sekolah alam. Nah, itu kenapa sekolah alam itu khas dia. Dia menjadikan alam sebagai media belajar. Tentu kita harus konservasi supaya semua manfaat alam itu bisa kita jadikan media belajar. Nah, kemudian bangunan-bangunannya juga khas ya. Dia tidak harus mahal. Bentuknya bisa saung, bisa joglo, bisa apa saja gitu ya. Nah, kemudian alat peraganya itu dari barang-barang yang bisa kita pakai ulang, ya, yang 3R tadi itu. Nah, itulah yang menyebabkan konsep sekolah alam itu berbeda sama sekali dibanding sekolah pada umumnya di seluruh dunia. Gitu. Jadi pada saat kita bangun tahun 98 itu orang pada kaget. Ini sekolah apa ini? Nah, itu pertanyaan. Kok nggak seperti sekolah? Gitu. Ada yang bilang seperti kafe, ada yang seperti resort, ada yang seperti taman dan sebagainya. Tapi intinya adalah bagaimana menjadikan alam sebagai media belajar. Itu kenapa kita disebut dengan sekolah alam. Nah, dalam perjalanan sekolah alam kita sudah mengarungi lebih dari 5 kurikulum. Tahun 98 itu kita mengikuti kurikulum 94. Kurikulum 94 itu intinya adalah perubahan dari semesteran menjadi caturwulan. Jadi 4 bulan. Nah, itu yang sebetulnya sekolah alam sampai hari ini malah lebih expert lagi. Jadi tidak hanya merubah semester menjadi caturwulan, kita lebih cepat lagi proses mengevaluasinya. Gitu. Nah, kemudian di tahun 2004 itu pemerintah mulai mengembangkan kurikulum namanya kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum ini sebetulnya mengacu kepada strategi istilahnya tuh manpower planning dari setiap bangsa yang meyakini konsep link and match. Gitu. Jadi kalau dia belajarnya elektro, maka dia akan masuk ke industri elektronik. Dia belajarnya mesin, dia masuk ke industri mesin dan seterusnya. Sehingga yang berkembang pada saat itu adalah politeknik. Tapi inti dari kurikulum berbasis kompetensi adalah pelatihan yang terus-menerus. Sehingga orang memiliki skill yang dibutuhkan oleh industri. Gitu. Nah, di sekolah alam itu kita setiap hari belajar itu dengan praktik. Betul, Bang. Jadi tidak jauh berbeda dengan apa yang dirancang oleh kurikulum berbasis kompetensi. KBK itu disebutnya dulu. Cuman bedanya kita itu berbasis bakat. Gitu. Kalau link and match itu berbasis
situasi ekonomi. Gitu. Itu yang membedakan. Jadi kalau situasi ekonominya berubah, KBK ini nggak bisa adaptasi. Oke. Kalau kurikulum berbasis bakat, dimanapun, kapanpun, di masa apapun dia bisa beradaptasi. Karena semua sesuai dengan bakatnya. Sesuai dengan bakatnya ya. Nah, kemudian di tahun 2006 ada lagi perubahan dari pemerintah. Itu berubah lagi. Kurikulum Tingkat satuan pendidikan. Oke, KTSP itu. Di situ sebetulnya dimulai sebuah gagasan untuk setiap sekolah, setiap pegiat pendidikan boleh merancang kurikulumnya sendiri. Gitu. Nah, jadi mereka mulai merancang kurikulumnya sendiri, cuman pemerintah memberikan standar. Oke. Nah, standar capaian. Nah, standar capaiannya itu bentuknya ujian nasional dan sebagainya. Iya. Nah, disitulah mulai berkembang kreativitas dari setiap pegiat pendidikan untuk melahirkan konsep-konsep pendidikan yang lebih baik. Tidak berapa lama terjadi lagi perubahan yang fokus pada upaya membentuk karakter bangsa. Oke. Jadi setelah negeri ini berusia 70 tahun gitu kan, dan merasa punya masalah besar di karakter gitu, karena kita tiba-tiba disebut orang sebagai negara paling korup, negara teroris, negara pembohong dan sebagainya, karena kita terlalu fokus di pengembangan ilmu pengetahuan, tapi lalai pada pembentukan karakter. Nah, ini juga kita mampu beradaptasi, karena sekolah alam itu justru core-nya itu adalah pendidikan akhlak. Ya. Kita fokus 80% untuk membentuk akhlak manusia. Kenapa? Karena sesuai dengan misinya Rasulullah. Gitu. Rasulullah itu dikirim ke dunia itu pertama kali itu untuk menyempurnakan akhlak ya Bang. Kemudian baru menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Nah, itu kenapa kami meyakini mungkin perubahan-perubahan yang terjadi di kurikulum pemerintah itu terinspirasi dari apa yang kita lakukan secara konsisten. Oke, iya. Di sekolah alam ya? Di sekolah alam, karena sekolah alam konsisten dengan pembentukan akhlak, kemudian belajar sambil melakukan, kemudian berbasis dengan bakat, berbasis bakat dan seterusnya. Sehingga sekolah alam itu selalu memberi inspirasi dan mampu beradaptasi dengan perubahan kurikulum. Kemudian tahun 2013 ada lagi perubahan kurikulum namanya Kurtilas. Kurikulum tahun 2013. Nah, ini sebetulnya hampir sebagian besar yang dilakukan pemerintah itu sesungguhnya sudah kita lakukan sejak 20 tahun yang lalu. Kurtilas itu kan salah satu andalannya adalah tematik integratif. Ya, betul. Jadi bagaimana mengintegrasikan antara karakter dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita sudah melakukannya sejak dulu. Kemudian ada scientific approach. Nah, kita sudah lakukan. Dalam konsepnya itu pilar kurikulum logika itu scientific approach, membentuk sikap ilmiah. Itu yang dilakukan. Nah, kemudian yang juga dilakukan oleh kurikulum 2013 adalah mendorong siswa untuk belajar di luar. Karena belajar di luar itu dianggap memberikan inspirasi ya, Bang? Inspirasi yang lebih besar dibanding di kelas gitu, karena dia bisa berinteraksi dengan lingkungannya gitu ya, sehingga mereka bisa belajar bersama alam. Itu pun menjadi dasar dari proses belajar mengajar di sekolah alam. Jadi hampir 100% yang dikembangkan Kurtilas itu sudah kita lakukan. Dan yang terakhir yang cukup menghebohkan itu kebijakan Merdeka Belajar. Sebetulnya kebijakan Merdeka Belajar itu kembali kepada pemberian kesempatan kepada setiap pegiat pendidikan untuk menyusun kurikulumnya sendiri. Nah, pemerintah tinggal mengujinya lewat UN, bahkan UN itu sudah juga dirubah gitu, menjadi asesmen dasar.
kemudian juga bagaimana menyusun RPP yang baik, gitu, sampai bagaimana sekolah itu bisa membangun lingkungan dengan cara menerima siswa didik berbasis zonasi. Oke. Nah, ini sebetulnya kan menarik untuk kita amati bagaimana sebuah konsep sekolah alam itu mampu memberi inspirasi dan mampu beradaptasi dengan seluruh perubahan kurikulum yang ada. Selama 22 tahun? Selama 22 tahun. Bahkan nanti misalnya pemerintah masuk ke digitalisasi pun kita juga sudah siap beradaptasi. Artinya apa? Konsep ini, konsep yang berlaku sepanjang zaman. Dan bersifat universal. Bukan kurikulum yang terus berubah, ya, terus beradaptasi dengan perubahan zaman, dan sebagainya. Tapi konsep ini berlaku sepanjang zaman dan bersifat universal. Kenapa? Karena konsep sekolah alam itu mengacu kepada Al-Quran dan hadis yang memiliki sifat sama. Berlaku sepanjang zaman dan universal. Oke. Jadi itulah kira-kira 22 tahun sekolah alam yang terus memberi inspirasi kepada masyarakat, pegiat pendidikan maupun pemerintah, gitu ya. Dan mampu beradaptasi dengan segala perubahan. Terhitung sejak 22 tahun yang lalu sampai sekarang itu kira-kira ada 5 kali perubahan ya, Pak? Mungkin lebih ya. Ada yang lupa, yang tertinggal gitu ya. Tapi intinya adalah selama konsepnya dari Al-Quran dan hadis, dia pasti memiliki kemampuan memberi inspirasi dan kemampuan beradaptasi sepanjang zaman. Bawahi Bang, selama dari Al-Quran dan hadis ini akan selalu sustain ya Bang ya? Iya. Karena sifatnya universal. Betul. Bahkan dulu orang nggak mengenal outbound untuk anak-anak, sekarang semuanya melakukannya. Kemudian dulu orang jarang belajar di luar kelas, sekarang semua melakukannya. Betul. Kemudian belajar dengan fun, orang dulu kaku, sekarang semua melakukannya. Magang juga, Pak. Inspirasi yang terus diberikan oleh sekolah alam kepada dunia pendidikan Indonesia, termasuk magang dan seterusnya. Ini luar biasa, keren banget nih teman-teman, berkaitan dengan 22 tahun sekolah alam. Ternyata 22 tahun sekolah alam itu sudah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum belajar ya Bang ya, dari pemerintah. Tapi kurikulum sekolah alam tetap sustain, bahkan bisa menginspirasi pemerintah dalam dunia pendidikan. Itu yang berkaitan dengan sekolah. Baik, untuk sesi ini kita cukupkan ya Bang ya, karena nanti akan ada sesi pertanyaan yang akan saya tanyakan, Bang Lendo akan menjawab. Ada 11 pertanyaan yang sudah kita siapkan, sudah kita kumpulkan dari teman-teman sekolah. Baik, terima kasih banyak untuk sesi ini. Oke, sekarang kita masuk di sesi tanya abang. Ini sesi tanya abang ini sudah berkali-kali kita lakukan. Ini kalau nggak salah yang ketiga, nanti akan ada lagi dan insya Allah akan berseri Bang ya. Mudah-mudahan Bang Lendo nggak bosan, mudah-mudahan selalu sehat, bisa menginspirasi untuk pejuang sekolah alam se-Indonesia, bahkan pejuang pendidikan yang ada di Indonesia ini. Sekarang ada sesi tanya abang, ada 11 pertanyaan yang akan kita tanyakan ke Bang Lendo dan Bang Lendo insya Allah akan menjawabnya. Oke Bang, siap ya? Ya, siap. Ini yang bertanya nih Bang, seberapa kuat pengaruh sekolah alam terhadap perubahan pendidikan di Indonesia? Tadi kan kita sudah bahas ya Bang. Nih sekarang, seberapa kuat pengaruh pendidikan sekolah alam untuk pendidikan di Indonesia? Abang melihatnya sangat kuat. Ya. Oke, sangat kuat. Sangat kuat. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, selalu sudah pernah kita lakukan. Dan masih kita lakukan ya Pak? Dan masih kita lakukan secara istiqomah. Artinya apa? Selama mereka berinteraksi dengan kita, mereka akan terus mendapat inspirasi. Kita berharap pemerintah itu melakukan perubahan yang radikal, yang revolusioner. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Mereka berupaya secara bertahap berubah, gitu. Mulai dengan kompetensi, kemudian kurtilas, kemudian merdeka belajar. Itu sebetulnya segala sesuatu yang sudah kita inspirasikan kepada mereka dan mereka mengambilnya satu persatu secara bertahap.
Itu kira-kira. Dan itu kuat ya Bang ya? Sangat kuat ya. Dan itu tidak hanya pemerintah, bahkan sekarang sebagian besar pendidikan-pendidikan yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya itu semuanya mainstreamnya itu sekolah alam. Walaupun mereka juga sama seperti mitra, pemerintah itu mengambil fun learning-nya, mengambil outbound-nya, kemudian mengambil outdoor learning-nya gitu, mengambil akhlaknya, jadi parsial sifatnya. Tapi itu sudah memberikan inspirasi yang luar biasa, dan kita keluar dari box yang sudah menutup kita sejak lama. Kemudian pertanyaan yang kedua nih Bang, ini bagaimana sekolah alam bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan, terutama berkaitan dengan model kurikulum sekolah alam. Kan kita tahu banyak sekali mungkin ya di daerah-daerah dan lain sebagainya masih pemerintah ini sekolah apa sih Bang, seperti itu. Ini sekolah alam itu sekolah apa sih? Ikut pemerintah aja deh, kayaknya lebih gampang gitu kan. Ini bagaimana kita bagaimana sekolah alam itu bersinergi dengan pemerintah? Kan kalau misalnya di sini sendiri kita sudah bekerja sama dengan pemerintah dan lain sebagainya. Bagaimana sih menurut Abang untuk bekerja sama dengan pemerintah seperti itu? Kalau sunnahnya itu kan kalau kita kerjasama sama pihak di luar kita, itu pakai bahasa kaumnya. Jadi kalau kita mau kerja sama pemerintah ya pakai bahasa pemerintah. Jadi jangan pernah kita ngajarin pemerintah, Pak ini mestinya konsep pendidikan itu harus seperti ini. Oh mereka langsung marah itu. Langsung reject gitu. Langsung ditolak. Tapi kalau kita pakai bahasa mereka, gitu ya. Terus mereka sudah terus mereka itu berupaya gimana ya lebih lanjut dikembangkan. Gitu. Oh ya kita kerjasama aja Pak. Sesungguhnya sekolah alam itu 100% menjalankan undang-undang pendidikan. Sementara pemerintah belum 100%. Nah kita kan harusnya mengacu kepada yang 100%, bukan yang apa yang sudah dilakukan pemerintah. Tapi karena mereka berkuasa, maka kita harus berbicara dengan bahasa mereka. Jadi kita rendah hati lah kalau sama pemerintah daerah. Rendah hati ya. Jadi mereka maunya apa kita sediakan, udah gitu aja. Itu ya sudah terjawab pertanyaan itu. Ini pertanyaan kedua Bang. Apa saja program yang mendasar di sekolah alam? Program yang paling mendasar di sekolah alam itu sebetulnya bagaimana kita membentuk akhlak manusia dan menjadi rahmatan lil alamin. Itu program utamanya. Program utama itu ya Bang? Ya, sesuai dengan misi Rasulullah. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh sekolah alam? Tentu hal-hal yang bisa mencerminkan ya, akhlak mulia dan kehidupan yang rahmatan lil alamin. Kalau sekolah alam itu kan kita punya istilahnya 10 aspek kehidupan rahmatan lil alamin. Mulai dari energi yang ramah lingkungan. Kemudian bagaimana mengelola air yang ramah lingkungan, zero run off itu. Bagaimana mengelola sampah yang ramah lingkungan, itu yang zero waste management. Bagaimana mengembangkan makanan yang ramah lingkungan, itu juga dikembangkan di kita. Kemudian bagaimana membuat obat-obatan yang ramah lingkungan, seperti jamu dan herbal. Kemudian bagaimana menggunakan transport yang ramah lingkungan, bisa jalan kaki, naik sepeda, kendaraan publik, dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana membuat pendidikan yang ramah lingkungan. Sekolah alam ini ya? Sekolah alam itu sudah kita wujudkan. Kemudian bagaimana membuat ruang terbuka hijau, supaya lingkungan itu bisa seimbang. Itu kenapa sekolah alam itu selalu mengkonservasi alamnya. Sehingga dia sangat hijau. Nah, kemudian bagaimana merancang arsitektur yang ramah lingkungan. Green arsitek ya? Ya, jangan pakai gedung, pakai AC dan sebagainya, itu tidak ramah lingkungan. Kemudian bagaimana juga kita bisa melahirkan bisnis-bisnis yang ramah lingkungan. Yang halal dan thoyyib. Nah, seluruh aspek itu harus ada di sekolah alam. Sehingga orang mengerti, oh ini yang dimaksud dengan akhlak mulia, oh ini yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Kalau itu sudah bisa mewujud, disitulah program-program sekolah alam itu dikenal publik. Ini luar biasa sekali Bang. Ada 10 ya? Ya.
Wah, luar biasa. Ini ada 10, nanti bisa di search juga sih. Di buku-buku yang Sekolah Alam tuh ada gitu ya. Iya. Kemudian Bang, ada pertanyaan selanjutnya nih. Ini berkaitan dengan initiative development atau kearifan lokal nih Bang. Bagaimana penataan lingkungan di sekitar sekolah alam? Haruskah alami sesuai dengan kearifan lokalnya? Ya. Gimana? Prinsipnya mewujudkan 10 aspek tadi. Prinsipnya itu tadi, oke. Disesuaikan dengan kemampuan dan lingkungannya. Oke. Kalau misalnya dia di hutan, energinya nanti pakai biomasa. Oke, biomasa. Kalau dia di pantai, dia energinya bisa dari laut, bisa dari solar, dan sebagainya. Jadi semua disesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Disesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Kalau dia di gunung, dia pakai mikrohidro dari air terjun dan sebagainya. Jadi baik energinya, transportnya, airnya itu semua disesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Oke, semua disesuaikan ya. Begitu juga sampai ke green bisnisnya juga ya. Iya. Bagaimana mengangkat kearifan lokal menjadi bisnis yang memang harus bermanfaat buat lingkungan sekitar. Oh, sangat luar biasa nih ya. Itu sudah terjawab singkat tapi sangat terjawab tadi dengan 10 yang tadi ya. Kemudian Bang, bagaimana cara guru mengembangkan konsep pembelajaran sesuai kondisi daerah masing-masing atau membuat panduan pembelajaran sesuai budaya daerah? Ya. Yang disebut dengan kearifan lokal, budaya, itu tumbuh pada saat manusia berinteraksi dengan alam. Oke. Jadi budaya Baduy, budaya Dayak itu berinteraksi dengan lingkungan masing-masing. Oke. Gitu. Nah, itu kenapa konsep sekolah alam itu harus mengembangkan potensi lingkungan masing-masing. Oke. Sehingga dia tidak tercerabut dari akarnya. Dan bisa membuat sesuatu menjadi yang terbaik. Oke. Karena yang namanya Baduy ya hanya bisa di Baduy, tidak bisa di tempat lain. Yang Dayak juga seperti itu. Oke. Jadi konsep sekolah alam itu kenapa harus in situ development, mengembangkan potensi lingkungan sekitar itu, karena dia harus menjadi yang terbaik. Harus menjadi yang terbaik. Karena setiap lingkungan juga berbeda dimanapun di dunia. Oke. Kemudian nih Bang, ada pertanyaan tentang bagaimana mempertahankan eksistensi sekolah alam. Kayaknya udah 22 tahun yang tadi ya, itu sudah terjawab. Tapi mungkin bisa dijawab lagi sama Bang Lindo. Bagaimana mempertahankan eksistensi sekolah alam? Sekolah alam itu akan terus eksis sampai akhir zaman. Selama dia kembali ke sunnah. Selama kembali ke sunnah. Dan terus menyempurnakan apa-apa yang mereka lakukan sesuai sunnah. Karena Islam itu agama yang sempurna. Kita ini kan baru mulai. Baru mulai kembali ke sunnah-sunnahnya. Semakin banyak kita lakukan, semakin sempurna yang dikembangkan sekolah alam. Jadi simpel jawabannya. Gimana kalau sekolah alam harus eksis gitu ya? Kembali ke sunnah ya Bang. Jadi harus terus menjalani apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Betul. Karena memang sekolah alam itu base-nya on Al-Quran dan hadis. Perintah dari Allah dan Rasulnya. Sangat luar biasa nih. Wah, ada masih 4 pertanyaan lagi Bang. Bagaimana cara mengedukasi orang tua siswa dengan konsep sekolah alam yang kita punya? Menanamkan nilai-nilai sekolah alam kepada orang tua. Kan kalau di sekolah alam itu mungkin bukan hanya anaknya aja yang belajar Bang, tapi orang tuanya juga yang belajar. Nah, bagaimana kita menanamkan konsep sekolah alam ke orang tua? Sebetulnya sederhana. Sederhana. Kita ajak orang tua itu untuk sama-sama menghidupkan sunnahnya di rumah. Kalau mereka sudah mampu melakukannya, maka tidak ada lagi istilahnya tuh perselisihan, perbedaan pendapat antara orang tua dengan sekolah alam. Nah, kita kan sudah punya kurikulumnya, yang akhlak, logika, leadership, bisnis. Itu saja yang kita share sama orang tua, untuk sama-sama mereka lakukan di rumah. Biar inline ya Bang? Biar inline ya. Biar pendidikan karakter dan lain sebagainya itu tetap satu jalur gitu. Karena memang base utamanya rumah. Itu udah dijawab ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah alam memandang model pembelajaran digitalisasi? Ini digital nih Bang. Apakah kita mengikuti perkembangan khususnya untuk SD? Ini gimana Bang? Konsep digital yang dikembangkan oleh sekolah alam itu justru untuk pendidikan menengah. Untuk menengah tinggi ya. Kenapa? Karena kemampuan belajar mandiri itu sangat
dibutuhkan untuk masuk ke dunia digital. Oke. Jadi tanpa kemandirian belajar itu akan sia-sia mereka belajar berbasis digital. Oke. Itu Prinsipnya itu. Tapi apakah pendidikan digital itu bisa dikembangkan di SD? Sangat bisa. Oke. Bahkan itu jauh lebih sempurna lagi gitu, karena mereka tetap masuk ke sekolah. Digital itu adalah pengayaan untuk knowledge-nya. Oke. Dan kemampuan anak untuk mencari ilmu secara cepat dan tepat. Oke. Karena yang namanya digital itu hanya tools. Hanya tools. Yang bisa membantu optimalisasi dari proses pendidikan, bisa mempercepat ya, karena ruhnya internet itu kan cepat, percepatan gitu ya, dan sangat kaya. Karena ruhnya internet juga sangat kaya. Betul. Berarti bisa ya Bang ya? Bisa. Walaupun nanti misalnya tidak bisa, tapi secara personal anak-anak pasti bisa ya? Sangat bisa. Karena dunianya memang sudah dunia mereka. Mereka itu kan sudah istilahnya digital native. Digital native. Ya, dunia mereka. Dunia mereka. Kalau Abang generasi apa? Wah, itu generasi. Dulu belum ada komputer. Belum ada komputer. Apalagi internet. Dulu kalau mau nyimpan sesuatu masih di dalam disket ya Bang? Oke, ini selanjutnya nih Bang. Bagaimana pencapaian atau batasan kewirausahaan, berkemahan dan kegiatan khas sekolah alam lainnya didesain? Ini pencapaiannya. Atau batasan kewirausahaan, perkemahan dan kegiatan khas sekolah alam lainnya didesain. Jadi semua rancangan program itu harus disesuaikan dengan tumbuh kembangnya anak. Oke, sesuai dengan tumbuh kembangnya anak. Ya. Jadi kalau dia SD itu level belajar untuk ke alamnya itu yang low risk gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk bisnisnya juga yang paling basic gitu ya, jual beli gitu, belum sampai ke produksi. Jadi penjenjangan itu disesuaikan dengan tumbuh kembang anak. Nah, kalau kita di sekolah alam referensi tumbuh kembangnya itu mengacu kepada tumbuh kembangnya Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh pada umur 3 tahun ngapain sih? Pada umur 8 tahun ngapain sih? Pada umur 11 tahun ngapain? Dan itu seterusnya. Itulah referensi terbaik. Nggak usah nyari yang lain-lain gitu. Itu yang sudah paling sempurna. Karena Rasulullah itu sempurna ya Bang? Iya. Menjadi model buat kita semua gitu ya. Berarti disesuaikan dengan kondisi ya? Disesuaikan dengan tumbuh kembang. Jadi tidak perlu dipaksakan sebetulnya. Tidak perlu. Tapi pokoknya referensinya kalau Rasulullah seperti itu diikutin, insya Allah akan ketemu ya Bang. Nah ini ada pertanyaan lagi Bang. Pertanyaannya unik nih. Di lingkungan kami masih awam tentang sekolah alam. Apa itu sekolah alam? Apa mungkin bisa jawab nih Bang? Iya. Ini kan juga di awal sekolah alam dibuka sama ya, pertanyaannya tuh sama. Sekolah alam itu apa sih? Sekolah apa sih? Kok kayak Tarzan, kayak apa segala macam. Anak pulang tuh pada kotor gitu. Itu semua pertanyaan-pertanyaan di benak orang tua itu kembali ada untuk daerah-daerah tertentu karena mereka mungkin belum tersentuh dengan konsep sekolah alam. Nah, dulu kita itu mengedukasi masyarakat itu dengan cara toladan. Jadi seberapapun siswa yang masuk ke sekolah alam itu akan memberikan contoh kepada lingkungannya. Jadi sekolah alam itu tumbuh berkembang karena dari mulut ke mulut. Jadi orang tua merasa puas, kakeknya merasa puas, pamannya merasa puas, itu merekomendasikan keluarganya, tetangganya, dan seterusnya untuk masuk ke sekolah alam. Itu cara yang menurut Abang paling basic. Kenapa paling basic? Karena Rasulullah itu juga begitu menjalankan dakwahnya. Dari memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan hasil yang bisa ditiru, sehingga orang merasa oh ini cocok nih. Itu yang berlaku universal dan sepanjang zaman. Teknologi-teknologi seperti marketing, campaign dan sebagainya itu untuk mendukung saja. Tapi yang paling inti sebetulnya memberikan hasil terbaik sehingga masyarakat itu bisa langsung
merasakan dan melihat. Oke, yang jelas keluarga sudah bisa merasakan dulu ya Bang ya. Betul. Mungkin ketika lagi kumpul-kumpul Idul Fitri, loh kok anak jadi baik banget, sopan banget. Kamu sekolahnya di mana? Biasanya nanya gitu ya Bang ya. Paman-paman yang nanya, kamu akunya sekolahnya di sekolah alam. Ya. Waktunya sholat duha dia masuk Ya. duha dan lain sebagainya gitu ya Bang. Nah, yang paling penting lainnya itu adalah sekolah alam yang kita bangun tuh harus keren. Harus indah. Karena orang tua itu kan mencari keindahan, mencari keren. Jadi pada saat kita rancang sekolah alam itu dengan arsitektur landscape yang baik, itu orang langsung nanya-nanya, ini sekolah apa sih? Kok keren banget? Dan sebagainya. Itu dua hal yang perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Mungkin di beberapa sekolah alam banyak yang bilang, saya kira ini kampus. Saya kira ini kafe. Ada kafe, ada macam-macam. Saya kira ini food court dan lain sebagainya. Jadi ada proses happening art gitu. Sebuah karya seni yang membuat orang bertanya. Ini apa sih? Nah, pada saat orang bertanya itu sebetulnya kita sudah melakukan marketing dengan baik. Dan orang tua senang kalau datang ke sekolah alam itu karena oksigennya banyak, Bang. Karena kan rahmatan lil alamin. Karena rahmatan lil alamin. Bahkan dulu ada juga anak yang nggak tahu suara kodok, Bang. Iya. Waktu ngecamp di sekolah, tiba-tiba dia bertanya ke salah satu instruktur, itu suara apa? Itu suara kodok. Jawab kita biasa gitu. Dia tanya lagi, itu suara apa sih? Suara kodok. Suara kodok, kok gitu suaranya? Ternyata dia nggak tahu suara kodok. Itu luar biasa tuh Bang pengalaman kita. Ya, jadi memang mengedukasi masyarakat dengan konsep sekolah alam itu pertama dengan toladan, kemudian dengan konsep arsitektur landscape yang indah dan keren, dan terakhir mungkin yang paling perlu dipikirkan bagaimana mengajak orang tua untuk kembali ke sunnahnya. Karena kalau dia kembali ke sunnahnya, dia pasti nyari sekolah alam. Karena kita sudah melaksanakannya. Nah, 3 hal itu mungkin yang paling penting untuk mengedukasi masyarakat tentang sekolah alam. Nampaknya yang disampaikan Bang Lendo penting juga nih Bang. Karena memang kalau misalnya pada sadar semua yang disampaikan itu based on Al-Quran dan hadis dan memang yang Rasulullah kerjakan. Dan Allah perintahkan. Jadi kalau ada pengajian atau ada halaqah, Rasulullah tuh pada umur sekian tahun itu lebih banyak di alam. Oh gitu ya Pak ya Bu. Kalau gitu cari dong sekolah yang sering ke alam ya kan. Sekolah alam gitu. Rasulullah tuh pada usia sekian itu berbisnis. Oh cari dong sekolah bisnis, sekolah alam gitu. Itu sebetulnya sederhana sekali. Tapi kan itu perlu disampaikan secara terus-menerus. Ini luar biasa nih. Ada satu pertanyaan terakhir nih Bang. Apa saja kekhasan sekolah alam dibandingkan sekolah lainnya? Kemudian bagaimana legalitasnya? Bagaimana program inklusinya? Bagaimana cara mengembangkan bakat anak? Terus kenapa sekolah alam mahalnya? Ada yang tanya juga nih Bang, kenapa sekolah alam mahal? Ini pertanyaannya satu sih, closing pertanyaan, tapi ada 1, 2, 3 poin. Khas sekolah alam dibanding sekolah lainnya, legalitasnya, program inklusinya, bagaimana mengembangkan bakat anak, dan kenapa sekolah alam itu mahal? Iya, jawabannya tuh sebetulnya simple. Sekolah itu kan rahmatan lil alamin, gitu. Sehingga dia bisa menerima semua anak. Gitu. Kemudian mereka juga diasah bakat, karena setiap anak itu unik, mereka diasah bakat. Kemudian karena dia harus utuh pendidikannya, maka kita punya 4 pilar kurikulum. Jadi menjelaskannya tuh sederhana itu. Kenapa sih harus inklusi? Ya karena dia rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Kenapa sih dia harus utuh? Nah, karena kita manusia yang sempurna. Kemudian kenapa sih sekolah alam itu mahal? Nah ini pertanyaan yang paling penting. Kenapa sekolah itu mahal? Sebetulnya sekolah alam itu tidak mahal. Tapi dia sesuai dengan lingkungannya.
Jadi kalau mau bikin sekolah alam yang nggak berbayar bisa. Bisa. Mau bikin sekolah alam yang kelas menengah bisa. Oke. Mau bikin sekolah alam yang paling mahal sekalipun bisa. Dan itu sudah ada ya Bang ya? Ada. Oke. Sekolah alam itu di mana-mana dia disesuaikan dengan lingkungannya. Oke. Nah kebetulan karena kita banyak di kota-kota, Oke. banyak kelas menengah, maka yang paling pas itu sekolah alam itu untuk kelas menengah. Oke. Untuk yang di kota-kota. Untuk yang di kota-kota. Kalau untuk yang tidak berbayar ada, gitu. Beberapa sekolah alam itu tidak berbayar. Oke. Sekolah yang murah ada, beberapa sekolah juga banyak yang murah karena Oke. lingkungannya tidak mampu membayar sesuai dengan tarif yang diajukan oleh setiap sekolah. Oke. Nah, bagaimana mereka menyiasati supaya sekolah itu terus bisa berjalan terus, ya, berkelanjutan gitu. Karena kan prinsip pendidikan di Islam itu yang namanya ilmu yang bermanfaat. Oke. Itu adalah sebuah amal yang nggak putus-putus. Amal jariah. Ya. Oke. Jadi setiap orang yang mengelola pendidikan pasti menjadikan prinsip itu sebagai dasarnya. Oke. Apakah berbayar, tidak berbayar, mahal dan sebagainya, prinsipnya tetap ilmu yang bermanfaat. Oke. Sehingga mereka bisa melakukannya di semua kemungkinan yang ada, gitu. Oke. Kemudian bagaimana dengan legalitas Sekolah lulusannya? Lulusannya, betul. Sampai hari ini pemerintah kan menyediakan yang namanya akreditasi. Betul. Artinya kita bisa dianggap legal kalau memenuhi syarat tertentu. Ya, teman-teman tinggal berupaya aja memenuhi syarat-syarat. Betul. Sehingga bisa terwujud legalitas mereka. Padahal sekolah-sekolah yang mahal di selain sekolah alam ada banyak ya Bang ya? Banyak. Yang lebih mahal dari Yang kita mahal tuh dari itu banyak. ada banyak. Tapi kan intinya adalah bagaimana sekolah alam itu menyesuaikan dengan lingkungannya. Sesuaikan dengan lingkungannya gitu ya. Kan agak aneh kalau lingkungannya itu kelas menengah kita kasih murah. Iya. Atau lingkungan orang kaya kita kasih murah. Tapi unik Bang kalau di Indonesia Bang, semakin mahal sekolah semakin dikejar ya Bang? Iya. Kan? Karena mereka punya pemikiran sekolah mahal itu. Paradigma yang sama. Paradigma yang sama, oke. Sekolah berkualitas selalu mahal. Oke. Padahal tidak selalu seperti itu ya Bang? Oh enggak, kan kita sudah bisa buktikan. Sudah sekolah alam bisa murah sekali. Oke. Bahkan dengan adanya digital, dengan adanya internet, itu kita bisa menyelenggarakan sekolah alam yang 0 rupiah. Oke. Karena semua knowledge bisa diakses lewat internet. Oke. Seperti yang sekarang lagi ramai tentang kartu prakerja. Oke. Kan banyak sekali knowledge gratis dari Coursera, dari mana-mana. Gitu. Tapi ada juga yang berbayar. Oke. Tinggal kita mau milih yang mana. Oke Bang Lendo, pertanyaan sudah habis. Ya. Semuanya sudah dijawab 11 pertanyaan ini. Ya. Nanti kita masih mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kita akan buat seri-seri seperti ini. Pertanyaan yang sekarang 11 sudah habis ya semuanya. Jadi Bang Lendo harus sudah selesai, harus sudah istirahat. Saya juga harus sudah istirahat. Karena sudah lumayan juga kita sambil ngobrol dengan Bang Lendo. Ini sangat luar biasa ilmu yang Bang Lendo sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita bedah, kita pelajari lagi untuk kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Bersyukur kalau sekolah kita sudah sustain, sekolah alam kita sudah oke, dan kita bisa nyebarkan ke sekolah-sekolah yang lainnya. Seperti yang ada di area-area sini, banyak sekolah-sekolah yang biasa yang masih ingin mengikuti, oh saya ingin seperti sekolah alam nih, tapi sekolah saya sekolah biasa. Dan mereka sudah mengikuti itu. Terima kasih Bang Lendo untuk waktunya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin. Besok-besok kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekolah alam saya Indonesia. Terima kasih banyak, itu saja dari kami. Bang Lendo, sekali lagi terima kasih. Sampaikan salam buat teman-teman di sana. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Baik, itu tadi sesi kita bersama dengan Bang Lendo berkaitan dengan 22 tahun sekolah alam, dan ada 11 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bang Lendo. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di channel Jaringan Sekolah Nusantara ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadikan video ini sebagai referensi untuk kegiatan-kegiatan sekolah alam, dan sesi tanya abang nanti kita akan lanjutkan ya, ada beberapa seri lagi yang mudah-mudahan kami Bang Lendo sehat, kemudian saya juga bisa membawakan acara ini.
terus bantu seperti itu. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi next time. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.